Indonesia punya presiden baru, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang kemarin tanggal 20 Oktober 2024 baru dilantik. Lalu apa yang akan dilakukan seorang Mulyono? Kita tanya saja langsung. Pak Mulyono, apa kegiatan Bapak? Kegiatan saya mengajar. Bicara tentang pensiun nih Pak. Pensiunan kan punya banyak duit ya. Kira-kira seorang pensiunan itu lebih baik menggunakan uang pensiunnya buat apa sih? Misalkan apakah boleh menjadi investor? Investasi apa yang direkomendasikan? Bolehkah investasi di saham? Don't put your all eggs in just one basket kan gitu kan. Oh, Jangan taruh okay. telur dalam satu keranjang. Artinya apalagi itu uang pensiun. Artinya seharusnya sebaiknya ya sudah tidak lagi di dalam saham sih. Karena itu high risk high return Pak. Siapa sih sebenarnya Fufu Fafa itu? Bapak kenal? Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Ini kan episode yang kalian tunggu ya. Namanya ada di media massa di mana-mana gitu ya. Saya hadirkan nih Mulyono. Ini kan yang kalian tunggu orangnya. Apa kabar Pak Mulyono? Kabar baik Pak Dede. Dulu. Nah, tapi ini Mulyono benaran gitu ya. Ini teman saya namanya Dr. Mulyono Putro gitu ya. Iya. Ini dulu sama-sama dosen nih, bareng dengan saya juga ngambil S3 gitu Pak Mulyono ya, gitu. Dan sekarang saya hadirkan di sini bukan untuk menggantikan Mulyono yang palsu yang itu. Ini adalah Mulyono beneran. Pak Mulyono, sekarang kegiatannya apa? Kegiatan saya mengajar. Mengajar ya? Ya, mengajar. Mengajar. Ya. Dan setahu saya, wow, Pak Mulyono ini dulu bekerja di sebuah perusahaan ya, perusahaan multifinance kalau nggak salah ya. Ya, multifinance. Tiba-tiba berhenti dan ngajar. Ini kenapa? Kok bisa pindah haluan gitu? Ya, saya pikir waktu itu kan saya emang mau S3 gitu kan. Nah, karena mau S3, saya coba cari beasiswa. Hanya itu setelah saya perhatikan kalau S3 itu kan mesti full kuliah. Nah, dan saya juga mesti konsentrasi juga karena ada kerjaan, ada kuliah. Nah, saya mesti pilih. Nah, sehingga akhirnya saya cari-cari lowongan untuk dosen. Nah, kebetulan ada. Nah, setelah jadi dosen baru saya dapat beasiswa S3-nya. Oh, oke. Berarti ngajar dulu ya. Ngajar dulu. Ya. Baru kuliah S3 gitu ya. Sempat ngajar setahunan lah ya. Oh, gitu ya. Tahunan, ya. Oke, ngajarnya apa? Ya, mata kuliahnya seperti bisnis matematik, ya statistik, ya, pasar modal, terus kemudian financial management seperti itu. Oh, oke. Kenapa saya undang juga? Karena saya ingin ada literasi mengenai pasar modal sedikit nih. Karena beliau kan menulis buku juga. Nama judul bukunya apa? Investasi dan pasar modal. Investasi dan pasar Ya. modal gitu ya. Karena di luaran sana gitu ya banyak orang yang membicarakan, setahu saya bahwa ini perputaran uang di pasar modal tuh luar biasa gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya lagi nih mengenai alih profesi ini nih gitu. Ya. Kenapa pindah tadi karena mau melanjutkan S3. Ya. Tapi yang lebih spesifik mungkin pertanyaannya, kenapa alih profesi dari seorang profesional menjadi dosen? Apa sih yang dicari Pak Mulyono? Ya, karena dari awalnya memang saya juga suka mengajar Pak. Jadi sebelum kerja di multifinance saya pernah ngajar di bimbel belajar. Jadi saya pikir dengan saya beralih profesi menjadi dosen, saya kuliahnya dapat, lalu juga saya bisa lebih konsentrasi juga. Jadi kan karena mengajar dengan nanti kalau lulus S3 kan juga saya memang ingin jadi dosen ya. Jadi itu inline sih menurut saya. Karena passionnya ngajar juga gitu ya. Passionnya mengajar. Oke, enggak sayang tuh karir ini yang sudah mentereng dulu. Iya. Ya memang itu juga diskusi juga dengan istri juga. Nah, cuma mungkin istri saya juga tahu saya suka mengajar. Saya pikir ya istri saya oke juga gitu. Ngajar statistik, ngajar matematika itu kan saya nggak tahu apakah mata kuliah itu bagi mahasiswa merupakan sebuah mata kuliah yang akan jadi skill mereka atau biasanya jadi pelengkap bagi profesi lain sih biasanya, Pak Mul? Yang ya memang kita ajarkan bisnis statistik dan bisnis matematika. Bukan matematik ini ya, rumus-rumus saja bukan ya? Karena apply ke bisnisnya. Applied matematik, applied statistik gitu ya. Jadi itu kita aplikasikan di dunia bisnis bagaimana, statistik bagaimana, matematik gimana. Jadi teman-teman bisa pelajari. Dan kebetulan juga kalau misalnya statistik kan ada lab. Iya, mereka bisa mempraktikannya juga, ada softwarenya segala macam seperti itu. Oh gitu, lebih ke sana ya? Iya. Ini kalau jago statistik berarti jago cara menaksir gimana nih saham yang akan naik turun ya? Gitu gak sih? Ya
Kan pakai statistik juga, betul nggak? Ya kan kalau tapi kan di pasar modal kan ada istilah trend is our friend. Oh. Ya, jadi trend itu adalah teman kita. Jadi ya memang kita kalau statistik ya mungkin bisa digunakan datanya kan pasar modal kan data. Kalau untuk menaksir mungkin tidak bisa digunakan secara tepat ya karena pasar modal itu kan banyak kemungkinannya. Hanya saja ketika kita melihat data misalnya laba yang meningkat, nah itu kan jadi tren atau keuangan fundamental ya, keuangan lebih perusahaan. Situ, ya. Di karena sana. kan walau bagaimanapun saham yang kita beli itu kan awalnya kan fundamentalnya. Ada juga nih saham naik terus, tapi kalau fundamentalnya tidak bagus, ya cepat atau lambat dia hati-hati. Iya, gitu ya? seperti itu. Gitu. Ini ada apa nih gitu kan? Oke. Seperti itu. Ya berarti Pak Mul juga kurang lebih memahami ya area bursa atau pasar saham itu seperti apa ya. Saya sering dengar nih ada istilah investor gitu ya. Kemudian ada trader gitu ya. Ada scalper nih bagi teman-teman yang ingin bermain saham nih gitu ya. Apa sih perbedaan tiga hal itu? Kalau dari saya nih bagi menjadi berdasarkan waktunya. Oke. Kalau investor itu kan jangka panjang, Pak. Jadi bagaimana dia beli yang bagus lalu simpan, memperhatikan kinerjanya. Nah, kalau trader itu kan lebih pada jangka menengah. Jadi dia itu beli, simpan, nah kemudian kalau naik dia jual. Mungkin istilahnya buy on rumor, sell on news ya kan. Nah, artinya wah ini mau ada RUPS nih ketika ya kan misalnya ada saham mau RUPS. Nah, menurut historikalnya kan dia pada saat RUPS kasih dividen. Nah, kita bisa lihat nih dividennya setiap tahun berapa. Nah, biasanya kan gak jauh dari situ. Nah, barulah dia beli. Pada saat berita itu keluar, oh dia kasih dividen. Nah, biasanya kan harganya bergerak tuh. Nah, dia akan jual. Nah, kalau scalper ini kan dia jangka pendek, ya, bahkan harian atau bahkan per jam ya seperti itu per jam ya, sampai bisa, per jam-jaman dia bisa gitu aja. ya? Jadi dalam sehari dia bisa melakukan transaksi gitu kan. Nah, jadi dia transaksinya banyak. Nah, seperti itu. Mungkin kalau istilah zaman dulu itu jibur gobur, Pak. Ya. Apa itu? Untung jigo kabur, untung gocap mabur, Pak. gitu. Itu jibur gobur. Jibur gobur Oh itu. gitu. Ya, karena kan saya investasi di pasar modal itu sejak tahun 99, Pak. 99. Ya, 25 tahun yang lalu. Nah, itu dulu kalau kita beli saham itu mesti ke galeri, ke sekuritas. Kalau sekarang kan pakai online nih. Pakai online. Nah, jadi kita selalu berkumpul tuh melihat. Nah, jadi istilah jibur gobur itu ya istilah gitu zaman ya? dulu itu. Oh, ada sekarang tuh istilahnya apa nyopet ya kalau nggak salah ya. Ya, sama juga sih. Iya, kurang lebih jibur lah. gobur gitu ya, gitu ya. Kurang lebih. Untung dikit ambil gitu ya. Udah exit dulu gitu ya. Itu. Memang ada ya saham yang apa namanya baru sebentar udah naik yang cukup lumayan gitu. Ada yang seperti itu. Ya karena transaksi di pasar modal kan cepat, Pak. Ya, kadang bisa naik, bisa turun. Nah, itu. Nah, itu mesti memang memperhatikan terus ya seperti itu. Kalau misalnya kita yang orang punya pekerjaan lain agak sulit gitu karena kan jangan jangka pendek ya. Nah, karena kan misalnya kita katakanlah kita karyawan. Kita beli nih, tahu-tahu meeting sama bos kan kita nggak bisa lihat tuh, ya kan dia bergerak apa naik apa turun gitu. Pas lagi naik sih ya oke nih, tapi pas turun waduh gitu kan. Jadi ya seperti ya untuk yang kayak seperti karyawan dan sebagainya ya lebih cocok mungkin investor ya kan dia beli cari yang bagus lalu simpan seperti itu dapat dividen gitu. Oke, sebelum saya tanya nih bagaimana cari saham untuk investasi yang bagus, mungkin saya tanya dulu gini, siapa sih yang bisa beli saham itu? Seberapa banyak uang yang harus kita siapkan? Apakah hanya orang kaya aja, karyawan saja, atau siapa dan sebesar apa atau sekecil apa minimum untuk kita beli saham? Sebetulnya kalau investasi saham tuh ya tidak harus uangnya banyak juga, Pak. Karena dulu saya 25 tahun yang lalu saya sebagai mahasiswa, Pak. Saya justru mulainya pada saat mahasiswa. Nah, kebetulan saya mahasiswa terus mencoba cari magang di sekuritas gitu kan. Nah, saya mulailah beli saham dengan ya yang uang yang ala kadarnya ya, Pak. Itu bisa. Nah, apalagi sekarang, Pak, lebih terjangkau harusnya. Karena satu lotnya sekarang 100 lembar. 100 lembar. Dulu berapa ya? 500, Pak. Oh, dulu 500, sekarang 100 ya? Sekarang 100. Jadi bayangkan kalau kita beli saham harganya 1.000, satu lot itu kan 100.000. Oh, udah dapat ya? Ada dapat. Bisa satu lot ya? Apalagi yang bayangkan ada saham yang 100 rupiah. 100 rupiah. 100 kan 10.000. 10.000 aja sudah bisa punya saham perusahaan gitu ya intinya. Iya. Nah, sekarang
Makanya kalau misalnya untuk yang mungkin dananya terbatas itu bisa mungkin strategi ya akumulasi ya istilahnya sekarang nabung saham gitu nabung kan. saham, ya istilah Buka itu. di sekuritas lalu beli mungkin 100.000, 200.000 kan bisa tuh dia pilih saham-saham yang 100-an, 200-an tapi bagus supaya fundamentalnya. Atau yang 2.000 juga tidak apa-apa. 2.000 kan satu lotnya 200.000. Nah seperti itu kan. Ada saham-saham yang bagus tuh kan yang harganya 2.000, 1.000. Nah dia belilah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oh jadi gaji UMR pun bisa punya saham gitu harusnya ya, bisa Pak. beli saham. Iya, gitu harusnya ya. bisa. Nah sekarang saya tanya nih supaya tidak kejeblos. Tadi Pak Mus sempat sampaikan yang fundamentalnya bagus atau saham yang bagus tuh seperti apa sih? Sisi fundamentalnya boleh di-share sedikit gak buat teman-teman mungkin yang baru mulai masuk ke saham atau ingin bermain saham gitu ya? Iya. Jadi pertama ya kita mesti lihat nih laporan keuangannya. Kalau misalnya, saya tidak paham nih laporan keuangan, silakan buka financial highlight-nya atau ikhtisar keuangannya. Kan ada tuh ikhtisar keuangan 5 tahun terakhir, labanya saja, atau misalnya indikatornya saja, misalnya return on equity atau itu indikator ya, indikator rasio keuangannya. Atau lihat labanya meningkat nggak? Atau minimal kita paham nih perusahaannya, servisnya, jasanya kita gunakan dan kita tahu nih perusahaannya bagus. Itu saja sudah menjadi dasar yang bagus tuh kita untuk memilih saham. Nah, emang ada kalanya naik dan turun. Tapi memang kalau naik dan turun itu emang di bursa saham seperti itu. Emang gitu tidak ya? ada yang turun terus dan tidak ada yang naik terus. Kalau dia bagus, nah kita tetap saja ya. Nah ibaratnya kalau kita nemu berlian nih di dalam lumpur pun tetap berlian seperti Tetap itu kan. berlian. Nah, walaupun orang taruh aja di lumpur. Nah jadi bagaimana kita melihat nih labanya mana yang stabil. Nah yang bagus adalah kalau dia ngasih dividen. Nah kita bisa lihat tuh dividen dia. Minimal nih katakan ya istilahnya kalau nyangkut ya. Saya beli saham tapi nyangkut. Nyangkut gitu. Naik-naik gitu ya. Kalau dia ngasih dividen tiap tahun, paling nggak ada hiburan nih untuk kita. Dia masih kasih dividen. Iya, kan? iya. Entah kita uangnya kita mau beliin lagi sahamnya, ibaratnya dollar cost averaging ya kan. Kita melakukan averaging atau ya kita uangnya ya mungkin kita pakailah apa kan gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan nyangkut tadi ya kalau kita yakin, udah yakin sahamnya bagus, ya average down tadi ya istilahnya. Artinya pada saat murah ya kita beli ya kumpulin. Betul. Tapi dengan syarat tadi memang bagus gitu ya. Bagus. Ada juga bagaimana dengan saham yang turun terus ya. Tapi kita tahu nih bagus dan kita yakin. Nah, tapi laporan keuangannya merah. Istilahnya kalau di bursa layar merah. Merah. Nah, kita lihat nih merahnya makin banyak apa makin sedikit. Nah, ada kalanya perusahaan, contoh nih kayak perusahaan startup itu kan memang di awal istilahnya dia kan bakar duit ya. Istilahnya bakar duit. Nah, sehingga begitu dia masuk bursa, mungkin laporan keuangannya emang minus. Nah, tapi kalau ini kita lihat nih, apakah minusnya makin banyak atau makin sedikit, seperti itu. Nah, kayak contoh, karena gini, kalau perusahaan startup itu kan banyak yang memang ngejarnya tidak laba Pak, dia ngejarnya kayak subscriber misalnya. Lebih banyak. Dia ngejarnya karena banyak ya orang download aplikasinya. Atau transaksi ya, walaupun cost-nya besar jadinya minus gitu. Tapi kan setelah itu kan dia punya crowd effect yang banyak gitu. Itu kan yang mereka dia raih. Nah, setelah itu barulah dia monetize gitu kan, jadi laba. Nah, kita lihat tuh dia tren dari profitnya. Apakah loss-nya makin sedikit atau bagaimana? Seperti itu. Karena begitu dia profitnya makin sedikit, labanya ruginya makin sedikit, next time dia bisa. Oh berarti financial performance-nya naik terus ya? Walaupun masih minus ya? Ya tapi kan minusnya makin sedikit. Makin sedikit, akhirnya suatu saat mungkin bisa profit dia break even point, kemudian dia berbalik. Seperti itu Pak. Iya. Nah ya itu gitu ya. Kadang-kadang kalau saya beli saham itu kalau lagi turun tuh kadang gatel, aduh ini turun terus enggak ya, akhirnya dijual, besoknya naik lagi gitu ya, terus naik terus, nyesel juga gitu. Ternyata kalau fundamentalnya bagus tadi dan ya perusahaannya bagus, itu ya namanya juga investasi ya, jangka panjang ya, jangan gatel harus buru-buru jual gitu ya. Betul. Kalau misalnya punya saham itu ya, misalnya, ya paling tidak harus pernah ngerasain dividennya berapa kali lah gitu. Nah berarti kan ada setahun sekali ya kalau dividen kan itu misalnya ada perusahaan yang ngasih 2 kali karena ada interim ya, dividen interim ya, jadi setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Nah kalau misalnya kita udah 3 kali merasakan, nah itu baru tuh, wah ini kita mau jual atau tidak nih, kan udah agak panjang tuh kita. Nah artinya kalau misalnya kita terima dividen, kita kan bisa convert tuh Pak dengan tabungan. Anggaplah
tabungan sekarang berapa persen? 3%, 4%, 5%. Ya. Artinya kalau kita menabung 100.000 misalnya dapat 3% kan itu kan 3.000 kan gitu kan 3%-nya. Nah, kalau kita dapat dividen, lihat kita beli sahamnya berapa. Kalau itu masih di atas suku bunga, berarti masih oke. Kan seperti itu. Nah, jadi komparasinya harus seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa kita ingin untung 10% ya bisa saja seperti itu. Tapi paling tidak basicnya adalah kita lebih tinggi daripada risk free rate ya. Suku bunga bebas risiko. Gitu. Nah itu bagi teman-teman yang awam ya, yang baru masuk ya. Kecuali memang yang udah profesional kali ya. Itu kan udah mulai ngitung-ngitung. Nah kalau dia memang caranya seperti itu ya beda lagi, Pak. Iya. Apalagi sekarang kalau udah online pakai aplikasi, itu di aplikasi itu suka ada tuh analis katanya. Analis itu bilang ini buy, ini hold, ini sell. Itu bisa dipercaya juga sebenarnya atau enggak? Ya sebetulnya itu kan memang tugas analis, Pak. Dia memberikan mungkin rekomendasi atau inisial misalnya buying atau seperti itu. Tapi paling tidak kan keputusan tangan kita, Pak. Oh tetap ya di tangan kita ya. Cuma satu aja pesan dari saya. Kalau misalnya Anda sering transaksi kan ada biayanya, Pak. Gitu ya. Itu kan biayanya akan menggerus, Pak. Jadi gini, kalau Bapak jual beli saham, untung ada biayanya. Kalau rugi tetap ada biayanya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi tolong itu juga diperhatikan. Jadi jangan cuma nanti kita baca ya buy, begitu rugi goodbye gitu kan. Nah, gitu kan. Kan bisa modalnya pun habis untuk transaksi fee tadi ya. Suruh beli buy, itu begitu rugi goodbye udah gimana kita. Nah, artinya itu kita harus pikirin juga. Bayangkan kalau misalnya kita beli saham. Oke lah dia berfluktuasi. Kalau kita beli lalu kita sell mungkinnya 2 tahun kemudian kita udah ngasihin dividennya. Itu kan transaksinya. Tapi kalau kita sepanjang 2 tahun terus aja transaksi kan jual beli ada fee-nya, jual ada fee-nya dan itu juga bisa menggerus keuntungan kita juga gitu. Iya betul. Pak Mul, apa bedanya sih antara investasi saham dengan nabung saham? Mungkin teman-teman banyak baca atau dengar ya nabung saham gitu. Terus investasi saham itu maksudnya gimana tuh? Kalau investasi saham kan kita investasi dalam saham kan secara umum. Cuma mungkin kalau nabung saham itu strateginya aja. Kayak tadi kan kita mungkin tiap bulan. Karena saya bisa nih menyisihkan ya. Menyisihkan 200.000. Nah ini sekali lagi kalau ini jangan menyisakan ya. Itu kalau wah saya nggak ada sisa nih tiap bulan, ya jangan disisihkan di awal ya di awal. Nah, di awal misalnya saya bisanya 200.000 budget, ya sudah 200.000 saya cari nih saham apa yang misalnya bagus. Nah kita beli nih rutin mungkin tiap bulan 200.000 ya kan satu lotnya kan tadi kan berapa harga sahamnya 2.000 satu lotnya kan 100 kan 200.000. Nah kita beli satu tiap bulan satu seperti itu kan strateginya aja. Kalau investasi saham kan itu investasi secara umum dalam saham gitu kan. Dalam saham gitu. Nah kalau nih mungkin teman-teman yang audiens yang lihat video ini bingung nih gimana fundamental perusahaan tuh minus atau plus profit segala macam revenue cost dan lain-lain gitu ya. Lihat analisis mungkin imbang, ada 22 yang bilang buy, ada 20 yang bilang sell, itu kan membingungkan nih. Sebenarnya bursa efek tuh ada ini gak sih, ada klasifikasi gak sih? Misalkan gini, ini perusahaan yang bener loh gitu, yang bagus gitu ya, yang memang transaksinya ada, jangan sampai harganya murah transaksinya gak ada, begitu masuk duit mau jual pun susah gitu. Ada klasifikasi gak sih mereka? Ada, Pak, sebetulnya sekarang malah ada banyak, Pak, yang namanya indeks ya. Indeks dengan tipe-tipe tertentu. Misalnya kalau yang tadi Bapak bicarakan adalah misalnya LQ45 contohnya. Itu dalam 45 saham, LQ45 saham. 45 saham ya, itu. LQ itu liquid ya. Liquid. 45 saham. Itu dulu saya ambil skripsi tentang LQ45, Pak. Itu baru keluar kan tahun 90-an ya. Kalau nggak salah tahun 97 ya. Nah, saya kan waktu itu baru-baru keluar skripsi saya. Nah, jadi artinya kalau kita beli saham itu tuh 45 saham yang liquid dan yang pastinya sih bagus ya fundamentalnya ya karena dia terpilih dari sekian ratus saham, nah dia terpilih dalam indeks itu. Ada juga tipe-tipe indeks yang lain. Misalnya kita pengen yang Serika Hati misalnya yang bentuknya mungkin sustainability atau apa itu ada tipe-tipe khususnya seperti itu. Ada banyak. Satu syariah, indeks syariah. Kompas juga mengeluarkan kadang gitu ya, Kompas 100 misalkan, 100 gitu saham itu pilihan. Nah, itu ada, Pak. Kalau blue chip itu apa sih, Pak Mul? Jadi blue chip itu saham-saham yang bagus itu kan istilah luar negeri ya. Blue chip itu artinya perusahaan yang dianggap bagus lah. Hanya mungkin kategori blue chipnya ini kan agak ini ya, agak mungkin nggak terlalu. Maksudnya parameternya nggak pasti. Iya, nggak pasti. Ini blue chip nih bagus. Tapi kalau
kalau menurut saya sih ya saham-saham yang masuk dalam katakan tadi ya LQ45 itu udah pasti Udah bagus itu udah ya. pasti dipilihan seperti itu. Gitu. Nah artinya kalau nggak mau kejeblok pusing mau beli saham apa mau nabung saham tadi gaji mungkin ada yang disisihkan karena 100.000 juga 200.000 bisa ya tergantung harga sahamnya. Itu ya udah LQ45 salah satunya atau indeks lain yang terpercaya gitu ya. Betul. Atau ada lagi Pak alternatif lain adalah reksadana saham Pak. Reksadana. Dalam bentuk reksadana. Oh jadi, gitu. Reksadana kita soalnya menitipkan dana kita ke pengelola dana lalu dikelola. Nah ada tipenya misalnya reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana campuran macam-macam itu. Oh jadi mereka itu memasukkan uangnya ke sahamnya tidak harus atas persetujuan kita ya? Ya jadi kan kita menitipkan dana nih. Oke, ke reksadana. Nah sesuai dengan tipenya nanti misalnya reksadana saham. Nah maka nanti fund manager itu akan mengelolanya dalam portofolio itu dalam saham. Oh gitu. Ada kategorinya, misalnya saham apa nanti di situ. Oh, tergantung kita juga. Misalnya saya mau dong ke reksadana khusus saham-saham syariah bisa dong. Ada. Oh, ada juga ada gitu kan ya. Jenis reksadana apa nanti kita bisa pilih. Nah, kita juga bisa baca ininya, fund fact sheet-nya ya. Misalnya dia naruhnya paling banyak apa dia ada tuh di dalam laporannya dia. Oh, jadi kalau nggak mau pusing gitu ya, milih saham apa, beli sendiri, reksadana itu solusinya ya. Pilihnya reksadana saham gitu ya. Betul, dan itu kan mungkin juga terjangkau ya, bisa gitu. Gitu. Nah, Pak Mul sempat sampaikan tadi ada namanya startup ya. Startup itu kan masuk bursa belum tentu dia perusahaan yang sudah untung kan ya. Gitu ya. Tapi kan mereka masuk di sana karena mungkin potensinya kedepannya tinggi gitu ya. Nah jadi kalau startup yang dulu pernah saya soalnya ada teman-teman yang pensiunan ya, punya uang pensiun lumayan besar gitu ya. Pada saat salah satu perusahaan startup itu mau masuk bursa itu nanya, Kang Dede katanya, ini saya punya duit nih, ini mau IPO nih, saya layak beli atau tidak? Saya bingung nih. Saya bilang hati-hati Pak gitu ya. Bapak itu uang pensiun itu kan hasil kerja puluhan tahun gitu ya, atau belasan tahun gitu ya. Mau dimasukin saham itu kan sangat berisiko gitu ya. Nah, tapi kebetulan setelah itu sahamnya itu pada saat IPO tuh tinggi, naik sehari, habis itu terjun bebas gitu ya. Nah ini seperti apa sih kalau kita mau masuk ke mungkin nanti akan banyak lagi perusahaan-perusahaan startup yang IPO nih, gimana Pak Mul? Sebenarnya kalau dari sisi investor dulu ya. Investor. Nah, jadi investor dalam saham itu kan high risk high return gitu ya. Resiko tinggi tapi keuntungan juga tinggi. Nah, tapi harus kita perhatikan juga adalah harusnya kan diversifikasi. Jadi gimana don't put your all eggs in just one basket kan gitu kan. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Artinya apalagi itu uang pensiun. Artinya seharusnya sebaiknya ya sudah tidak lagi di dalam saham sih karena itu high risk high return Pak. Jadi kalau sudah pensiun itu mestinya yang low risk. Low risk gitu misalnya kayak deposito. Kalaupun mau bisa reksadana pasar uang. Reksadana tadi ya. Atau reksadana obligasi yang pendapatan tetap yang mungkin resikonya tidak setinggi saham seperti itu Pak. Nah dan jadi masih ada returnnya kan, return juga ada kan seperti itu. Nah tapi kalau dalam saham sih sepertinya itu terlalu gambling Pak. Terlalu gambling, gambling ya. Apalagi nggak tahu mentang-mentang suka teknologi lagi hype nih startup gitu ya. Begitu mereka IPO masukin semua itu, karena itu bisa nangis itu. Iya karena itu jangka panjang Pak. Jangka panjang ya. Misalnya jangka panjang bisa 5 tahun 10 tahun gitu kan. Nah artinya kan mungkin dalam 5 tahun dia tidak bisa naik, tapi begitu tahun ke-6 kinerjanya baru udah bagus. Tapi karena dia pensiun kan dia butuh dana kan sehari-hari kan, mungkin karena sudah tidak bekerja gitu. Nah kalau kita, yang masih makanya kalau pasar modal kan biasanya untuk anak muda ya. Kalau sudah semakin tua sebaiknya sudah ke yang low risk seperti itu. Soalnya perusahaan startup nih yang udah berapa tahun ya itu salah satu lah yang ride sharing gitu ya. Itu ojek online kurang lebih ya masuk sana. Itu sekarang jadi saham gocap. Sekarang ke perusahaannya. Kalau perusahaannya Pak ya. Kalau menurut saya perusahaan startup itu kan memang ya kan tadi kita bicara di awal ya. Kayak istilah tadi bakar duit ya gitu. Artinya memang laporan keuangan dia ya pasti ya mungkin ada merah gitu kan. Karena di awal kan tadi seperti itu. Mereka mengejarnya dari sisi subscriber atau orang yang download itu kan, penumpangnya atau apanya. Nah tapi setelah dia tidak bakar uang, artinya kan sudah tidak banyak lagi cost-nya kan seperti itu. Nah ini apakah mulai berbalik atau tidak? Nah tapi kan itu mungkin butuh waktu Pak. Nah makanya itulah gunanya investasi jangka panjang dalam saham. Kita menunggu dia bertumbuh.
Seperti itu. Ya ada istilahnya itu kalau pohon bambu gitu kan. Hmm, Kalau kita baca pohon bambu itu kan mungkin tahun pertama yang pohon lain sudah naik, dia masih di bawah. Gitu-gitu aja gitu ya. Tapi Oh, karena dia oke. numbuhin akarnya, Pak. Oh gitu. Nah, mungkin setelah tahun keberapa, setelah tahun kelima baru seret naik tinggi dan melebihi tinggi pohon-pohon yang lain. Nah, Oh, ada yang oke. seperti itu. Nah, juga perusahaan juga ada yang seperti itu, Pak. Nah, sekarang kalau kita tidak punya uang dalam jangka panjang, maksudnya tidak investasi dalam jangka panjang, kita nggak punya waktu untuk nunggu seperti itu kan, Pak. Oh Seperti iya. itu. Nah, artinya kalau mau investasi itu kita tanamkan bahwa ini adalah jangka panjang. Seperti itu, Pak. Oke. Samping kita lihat prospek perusahaannya. Iya iya. Gitu. Kalau uang pensiun kan umur 55 atau 60 ya. Iya. Mau nunggu berapa lama gitu ya. Paling ya kalau buat Iya. anak cucu ya nggak masalah gitu Nah, ya. Sekarang Ya. coba kalau kita lihat startup yang tadi kita bicarakan. Kalau kita lihat dia kan leader kan, Iya. artinya siapa sih pesaingnya dia? Ya ada sih yang warnanya ada kuning. warnanya- tapi itu luar ya, dan tapi tidak. tapi tetap aja dia yang paling besar dan Iya. dia sudah mengembangkan untuk layanan untuk penumpang misalnya, terus layanan antar untuk makanan atau apa, inovasi-inovasi seperti ini. Nah, itu kan kita bisa lihat. Dia akuisisi Nah, juga marketplace ya nah, kemarin. gitu. Oh Nah, makanya gitu. Sekarang kita lihat orang luar saja masuk ke Masuk. perusahaan itu ya kan. Nah, artinya kita yang orang dalam, nah kita yang merasakan sehari-hari nih seperti itu. Gitu. Tapi kan kalau orang luar kan, wah ngelihatnya dalam jangka panjang, dilihat penduduk kita banyak, layanan itu kan dibutuhkan dalam butuh apa ya, misalnya dalam suka dan duka ya waktu COVID kan, bayangin kita waktu COVID kita mau pesan makanan kan melalui aplikasi yang tadi kan, seperti itu. Nah, Oke. gitu. Jadi mereka sedang menumbuhkan akar gitu kurang Iya. lebih, makanya masuk ke berbagai macam sektor, Iya. termasuk kita tahu lah beli marketplace gitu ya, Iya. jadi gabung gitu. Betul. Artinya mereka suatu saat Iya. itu akan besar ya, gitu Iya. ya. Kalaupun sekarang jadi saham gocap istilahnya, Iya. ya gocap naik sedikit turun lagi, gocap naik sedikit turun lagi. Oh berarti sebenarnya bagi orang-orang yang berpikiran jangka panjang gitu ya, Iya. itu bagus dong ya, karena potensinya tinggi sebetulnya ya, bener nggak sih, Pak Nah. Mul gitu? Untuk nah kita mungkin ya ada kita sebagai mungkin kita menganalisa di lapangan Ya. keuangan. Nah, bahkan kita tidak cuma menganalisa lapangan keuangan, kita bisa langsung merasakan kan layanan oke. dia. Jadi Ah. sepertinya kalau misalnya tidak paham lapangan keuangan ya tapi Anda bisa merasakan Hmm, bagaimana mereka kinerjanya sehari-hari seperti itu, dan bisa lihat nggak 10 tahun lagi nih kira-kira masih ada nggak seperti itu ya kan, kita bisa lihat. Dan 10 tahun lagi bayangkan generasi yang sudah akrab banget dengan gadget. Nah, mungkin kalau kayak kita nih ya, mungkin orang tua kita pesen yang aplikasi tadi mungkin bingung ini gimana Iya. caranya. Nah, mungkin di generasi kita nih yang X kita udah rada ngerti nih, Iya, walaupun mungkin masih belajar. Tapi Iya. anak yang zaman sekarang, Iya. misalnya malam-malam tiba-tiba ada yang datang, ada nih paket gitu kan. Iya, Siapa yang kadang pesen? gitu Anak di saya. rumah pun. Iya, Anak kadang di saya. rumah pun kayak gitu. Tiba-tiba anak saya masih Oh, SMP, oke. loh kamu pesen. Artinya bayangkan 10 tahun yang kemudian generasi yang sudah berbeda dan mereka udah sangat familiar dengan gadget dan seperti layanan-layanan seperti itu. Akan Gitu. menggunakan sebagai menu utama ya Iya. dalam hidup mereka gitu ya. Ya contoh saja Pak, e-book Pak. Ibu. Dulu kita kuliah bawa buku. Wah, Kalau bawa buku. kalau kita belajar keuangan Pak, itu kita bawa buku banyak loh. Iya. Udah kayak aderai kita Pak. Iya. Berat gitu kan. Benar. Contohnya ya udah Iya, kayak ikut ke gym gitu. Tapi iya. sekarang tidak ada Pak anak bawa buku karena udah ada e-booknya. E-booknya. Ya, mereka udah punya e-book, mereka bisa lihat dari situ. Apalagi malas baca ChatGPT ya. Keluar juga. Dan bener juga lagi gitu ya. Iya. Iya, Nah, itu Pak, udah beda generasi ini. Beda Pak. generasi. Iya. Jadi artinya startup itu walaupun sekarang sedang kurang bagus harganya di bursa, kita harus bisa melihat ya. Dan ini disclaimer on ya, bukan Iya, apa namanya, bukan merekomendasikan Iya. untuk memberi saham startup ya, Iya. tapi ternyata kita harus paham juga arah perkembangannya ke depan. Betul, gitu Pak. ya, seperti Iya. itu. Karena kan kita beli saham itu kan berarti kan kita membeli bagian dari perusahaan tersebut. Ah, yang ah, berarti ah. kita juga harus melihat prospeknya Pak. Ya. Prospeknya itu bagaimana? Kalau kita merasa ini prospeknya bagus dan sebagainya, ya itu mungkin prospektif lah bagi Ya, kita. ya. gitu. Ngomong-ngomong IPO nih atau TBK gitu ya. Iya. Saya kan ada perusahaan yang pernah ditawari nih oleh, saya nggak tahu namanya apa ya, konsultan atau apa. Iya. Pak mau IPO nggak gitu? Gimana mau IPO? Saya bilang kan perusahaannya juga harus punya aset nilai tertentu ya gitu ya. Kalau nggak salah papan utama itu 50 miliar asetnya gitu ya. Dan seterusnya ya. Pasar rata gampang kok katanya. Kita atur semuanya termasuk, saya nggak tahu ya apakah
Apakah memang terjadi seperti itu atau enggak sih? Gimana kalau mau IPO itu bahkan ada namanya dalam tanda kutip standby buyer gitu. Artinya kalau IPO itu udah pasti bisa kita pastikan habis lah sahamnya gitu ya. Jadi kalau enggak dipesan oleh retail gitu ya, nanti kita ada standby buyer dan seterusnya. Itu kok seperti itu ya? Apakah itu bagian dari gray area nih, abu-abunya kita IPO atau gimana pengetahuan Pak Mul? Oke, kalau yang ini kan kalau di pasar modal itu kan kalau mau IPO kan ada aturannya Pak. Aturan. Ya, asal kita sesuai aturan dan sebagainya sebetulnya sih tidak masalah gitu ya. Nah, misalnya katakan laporan keuangan harus bagaimana kan kayak seperti misalnya obligasi aja contohnya. Obligasi itu kan ada perusahaan pemeringkat ya yang akan memeringkat kita, dan juga perusahaan pemeringkat itu kan memeriksa laporan keuangannya dari perusahaan-perusahaan yang mau mengeluarkan obligasi. Nah, sama juga seperti tadi ya, misalnya ada perusahaan mau TBK, berarti kan pasti ada aturannya, dan laporan keuangan juga kan dipublish tuh di prospektus misalnya kan, dan investor kan bisa baca seperti itu kan. Jadi saya pikir asal sesuai aturan sih tidak masalah sih Pak. Oh, toh nanti ada auditnya juga secara formal yang diverifikasi bursa ya gitu ya. Pasti itu kan ada pemeriksaan, ada apa macam-macam kan, sampai akhirnya book building, investor akan beli atau tidak minat beli gitu kan. Seperti itu Pak. Oke. Jadi sebetulnya mungkin konsultan dan sebagainya itu mempersiapkan perusahaan kita untuk ya namanya juga mau tampil ya, supaya dibeli orang, jadi di make over ya. Ya mungkin tadinya pencatatan keuangan yang masih belum pas, belum sesuai, dibetulin dan sebagainya gitu ya. Sama kalau kenapa perusahaan IPO itu kadang-kadang bisa hari pertama naik, karena itu euforia kan Pak ya. Karena hari pertama dia kan dapetnya harga aslinya, harga asli. Dan begitu IPO, orang-orang yang tadinya ngantri tidak dapat, dia akan cari di pasar sekunder. Kalau ini kan pasar primer nih, misalnya, ada perusahaan nih. Nah, udah gitu ternyata setelah antrian beli 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Misalnya kita nerbitin sekian ratus juta lembar misalnya. Tapi minat beli sampai sekian ratus juta. Kan minat belinya tinggi tuh Pak. Nah, investor yang didapat di harga awal, nah waktu dia masuk ke bursa hari pertama kan pasar sekunder. Nah, orang-orang yang tidak dapat kan berusaha dapat Pak. Nah, karena permintaan dan penawaran. Nah, ketika permintaan naik, berarti harga kan naik. Harga naik gitu ya. Oke. Cuman tadi kembali lagi, kalau kita nggak tahu itu kemahalan atau tidak, itu kan ada dari analis-analis ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang bilang ini masih kemahalan gitu ya. Nanti turun dan sebagainya ada gitu. Book value, ada macam-macam. Gitu ya. Pokoknya kalau mau serius di sana, ada indikator-indikator yang bisa jadi pengawal kita lah supaya tidak asal beli. Kalau yang baru tadi, kalau tidak mau nyoba beli saham yang bagus tadi ya, LQ45 contohnya, ya coba aja tadi reksadana dulu ya. Merasakan gitu ya. Di awal tuh kan dimainin orang gitu duitnya gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat Pak, misalnya kalau dikelola oleh orang tapi kan profesional mereka Pak. Jadi itu kan kalau indeks naik biasanya ya ikutan naik, indeks turun ya ikutan turun, ya seperti itu Pak. Pasti untung gak sih Pak reksadana itu? Kalau atau menjamin gak sih sekuritasnya sih yang ngeluarin reksadana itu, atau nggak ada? Kalau kalau reksadana itu kan dikelola oleh fund manager Pak. Betul. Nah, kita juga kan udah banyak tuh kan fund manager ya, dan track recordnya juga sudah banyak. Ada reksadana yang terbit di tahun 90-an sampai sekarang masih ada ya tahun 2000-an itu kan. Dengan track record puluhan tahun kan kita bisa lihat Pak. Seperti itu. Terus dana kelolaan dia berapa banyak, seperti itu. Nah, jadi sudah banyak lah kita ada lihat historikalnya seperti itu. Ada banyak macam-macam indikator lah Pak ya, dari sekuritasnya, lalu historikalnya segala macam. Ya, track record mereka intinya gitu ya. Walaupun nggak ada ya sekuritas yang menjanjikan udah pasti untung, nggak ada mungkin ya. Cuman mereka menjual histori ya. Kayak kita selalu untung naik misalkan berapa persen setiap tahun gitu ya. Dalam teori pasar modal juga yang disebut bagus itu kan karena dia sama dengan pasar Pak. Artinya kalau pasar naik dia ikutan naik. Yang agak aneh itu kalau pasar naik dia turun juga. Itu. Nah, mungkin dia tidak lebih tinggi dari pasar, tapi kan dia inline dengan market gitu. Ini kan IHSG kalau di IHSG naik dia malah turun. Berarti ada masalah nih. Ya, tapi walaupun kalau turun sebentar sih nggak apa-apa. Mungkin terjadi switching kan. Tapi kalau terus-menerus kan ini
bagaimana kan gitu kan. Iya. Oke. Nah ini bagi referensi nih ya bagi teman-teman yang baru mau masuk ke saham gitu ya. Ya Pak Mul bukan bagian dari sekuritas walaupun pernah di sekuritas. Bukan merupakan BA dari saham tertentu. Jadi ini betul-betul bagaimana praktisi gitu ya. Mungkin juga sebagai dosen ya kan gak mau menjebloskan kita ya. Kalau mau main di saham itu seperti apa sih? Tadi ada investor, ada trader, ada mungkin scalper gitu ya. Bilang copet atau apa tuh gojibun. Itu baru tahu saya tuh kalau istilah itu tuh. Berarti itu pemain saham dulu tahu dong ya. Udah lama ya. Karena dulu ini Pak, kenapa jibur gobun itu karena dulu tiknya itu apa fraksinya itu 25 Pak. Oh 25. 25. Jadi satu fraksi satu kenaikan misalnya kita 100. Penawaran berikutnya 125. Oke. Jadi kalau buy nawar di 100, sell-nya 125. Selisihnya 25. Kalau sekarang kan ada 5 bahkan 1 ya. 1 rupiah, 2 rupiah. Beda-beda soalnya beda-beda sahamnya. Fraksinya sekarang beda-beda. Dulu 25. Dulu semua sama 25. Iya. Jadi bayangkan kalau kita main cepean Pak 100-an itu naik jigo itu 20% Pak dulu Pak. Kita istilahnya kita tawar nih 100-an dapat. Pagi-paginya besok kita pasang lagi di 125. Kalau itu dibeli 25% kan. 25% udah iya, ya. dulu. Waktu mahasiswa sih gitu. Mahasiswa gitu ya dulu ya. Ya. Nah ngomong-ngomong mahasiswa kembali lagi nih ke profesinya dosen. Sekarang itu kan ngajar statistik ya dan matematika bisnis. Nah saya mungkin agak sedikit masuk ke ilmu statistik tuh sekarang sangat berperan gak sih Pak? Soalnya gini. Data science, data scientist itu profesinya. Itu kan kalau saya lihat itu statistik banget sih. Penting gak sih sekarang ilmu statistik itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan teknologi data scientist, data science ya, data mining gitu ya. Semua terkait dengan data. Bahkan ada yang bilang data is a new oil gitu kan. Itu oil baru gitu ya. Dimana minyak bumi kita udah habis-habisan dikeruk. Tapi data is new oil. Nah statistik nih kuncinya. Betul gak sih Pak? Gitu? Itu kan misalnya big data ya. Big data ya. Ya tapi kan kalau itu kan mungkin di jurusan komputer ya. Gitu ya. Tapi kalau di yang ekonomi ke bisnis ya. Itu kan penting kalau untuk kita misalnya tadi ya misalnya membuat satu tren ya kan, menganalisis tren atau misalnya katakan regresi lah korelasi. Itu kan menggunakan data statistik Pak. Nah, mungkin aplikasinya ke situ. Kalau mungkin kalau yang tadi mungkin Bapak bilang kan untuk big data, mungkin untuk ada bantuan AI gitu kan misalnya salah satunya. Gitu ya. Nah, memang data ini akan sangat berguna kalau kita kan tahu cara mengelolanya Pak, mengolahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau statistik kita bisa gunakan untuk membuat misalnya tren pertumbuhan penjualan misalnya, atau tren pertumbuhan dari misalnya laba seperti itu. Kita juga bisa lihat kan tren ekonomi bagaimana sehingga kalau ekonomi sedang naik, nah ini kita harus bagaimana dan seperti itu Pak. Jadi tergantung aplikasinya ya ke bisnis tadi untuk mengelola mungkin keuangan perusahaan, strategi dan sebagainya, proyeksi ya. Kalau ke teknologi yang kekinian tadi mungkin jadi data science, data mining, data warehouse, big data gitu ya Pak Mul ya. Oke, luar biasa. Nih ngomong-ngomong nih saya mau tanya nih, hobinya masih dijalankan nggak? Saya tanya dulu deh, hobinya apa Pak Mul? Ya kan saya namanya dosen kan hobi membaca. Jangan yang membaca, yang lain lah gitu. Saya tahu Pak Mul itu dulu jago catur, bener gak sih? Ya catur kan ya hobi aja Pak. Oh ya hobi, hobi kan? Ya hobi aja itu sih. Nggak jadi atlet dulu? Ya sempat ya sempat ingin sih dulu sih, tapi ya sekarang ya jadi dosen itu. Sudah gak sempat main catur? Ya masih sih, tapi kan mainnya sekarang online ya. Ada karena sekarang kalau main yang onset udah gak ada waktunya juga. Gak ada waktunya. Kalau online kan bisa sambil tiduran. Iya, harus ke warung rokok gitu ya. Gelar papannya gitu kan. Iya. Terus anak ada yang mengikuti hobinya? Ya kebetulan tidak ada. Oh gak ada. Mainnya game yang lain. Dulu kan pengangguran. Banyak nongkrong di mana-mana gitu ya. Zaman kita kan masih yang onset Pak. Belum ada game yang online seperti itu. Iya, paling banter, gaple, karambol gitu ya. Ya papan-papan gitu ya. Atau gimbot masih gitu ya. Pak Mul, sekarang kan dokternya bidang apa sih Pak Mul? Ya bidang keuangan. Keuangan ya. Kapan nih profesor nih? Saya tunggu itu nih. Ada tahapan menuju ke sana gak sih? Kalau dosen pasti kan cita-citanya seperti itu Ujungnya Pak. Ujungnya sana. Guru besar ya? Ya jadi guru besar. Ngarahnya ke sana nanti kan ada pengajuan JJA dan sebagainya seperti itu Pak. Boleh tahu gak sih kira-kira setelah dokter itu saya gak tahu soalnya.
Tahapannya apa sih jadi guru besar itu? Nah itu kan kalau doktor itu kan gelar akademik Pak. Gelar Ya kan? akademik. Kalau Kalau yang guru tadi besar? kan JJA, jenjang jabatan akademik. Oh Gitu. gitu. Itu kan ada tahapannya misalnya asisten ahli, lektor kepala, Nah. guru besar seperti itu Pak. Oke, jadi profesor itu bagi yang belum tahu nih ya, ini tidak ada sekolahnya ya. Tidak Ya. ngambil sekolah lagi Karena untuk jadi profesor, kurang lebih seperti itu ya. Jenjang jabatan akademik. Jenjang jabatan akademik. Iya. Itu JJA, ya. untuk mencapainya ada apa saja yang harus dilakukan? Ya ada syaratnya misalnya ada kumnya ya. Jadi harus misalnya Tridharma perguruan tinggi kan ya, ada mengajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat seperti itu. Kita misalnya membuat paper, mengajar gimana, terus nanti mungkin ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu ada kumnya Pak, bisa ada nilainya nanti yang kita kumpulkan dan kita laporkan seperti itu. Jadi apa disebutnya Tridharma perguruan tinggi itu ya? Itu harus dijalankan dan masing-masing ada nilainya. Ya, kumnya. Oh, kumnya kita kumpulkan nanti ada skornya kurang lebih ya. Iya. Ada minimum nggak sih setelah dokter itu berapa tahun minimum misalkan 5-10 tahun? Nggak ada. Iya, ada. Ada aturannya Pak. Ada Jadi, aturannya. Nah, itu ada aturannya, tapi yang ini kita concernnya adalah mengumpulkan tadi ya nilainya dulu kumnya. Gitu. Ada aturannya yang kita misalnya harus berapa tahun. Nah, ini nilainya harus naik berapa dan seperti itu. Pokoknya kalau sebagai dosen ngajar udah S3 ya tinggal ikutin aja lah ya gitu. Ya, polanya gitu ya seperti Iya. apa, kumpulkan poinnya ya suatu saat juga jadi profesor ya. Wah, luar Semoga, biasa. Pak. Semoga Pak. Semoga. Iyalah. Iya. Itu kan ujungnya di sana ya kalau Iya, ngajar jadi guru iya. besar. Betul. Pak Mul, ada yang ingin disampaikan nggak ke ya mahasiswa yang mungkin kurang serius belajarnya gitu ya? Seperti apa kira-kira? Atau apalah? Ya nikmati saja kuliah. Karena Oh, kita emang nggak menikmati dulu. Nah, ini Pak Dede ini teman saya kuliah tuh. Oh, iya. Sekelas itu ya. Sekelas ya. Ya, kita nikmati aja, enjoy aja. Tahu lulus itu Pak ya. Lulus. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk mahasiswa mungkin ada kuliah juga ikut kegiatan mahasiswa. Biasanya sih kalau di kelas mendorong mahasiswa juga untuk ikut kegiatan mahasiswa Pak. Jadi seperti UKM ya, unit kegiatan mahasiswa misalnya olahraga, kegiatan mungkin ada UKM keagamaan atau apapun, sehingga selain kuliah mereka ada kegiatan lain menambah teman gitu biar kan. nggak bosan juga ya. Salah satunya itu. Itu nambah network juga kan. Dia jadi kenal. Jadi ada refreshing lah bagi mereka. Jadi nggak terlalu suntuk kuliah gitu. Oke. Siap. Oke, jadi ini bukan Mulyono yang beredar di luar sana ya. Confirm ya. Ini Mulyono yang benar. Dr. Mulyono Putro. Kalau Mulyono itu ya itu istilah dari netizen lah gitu. Ada pesan buat Pak Mulyono yang itu? Takut salah ngomong gitu ya. Oke. Kan menterinya mungkin bisa diganti nantinya gitu. Oke, Pak Mulyono, makasih banyak waktunya ya atas bincang-bincang yang luar biasa. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman yang menjadi pendengar kita. Oke.